Disrupsi teknologi tidak menjadi kendala bagi harian Kompas untuk tetap eksis sebagai media yang dipercaya oleh pembacanya. Saya tahu karena harian Kompas tetap menjunjung tinggi independensi, profesionalisme, dan hanya berpihak pada data dan fakta sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Selamat ulang tahun ke-58 Harian Kompas. Setiap hari adalah perubahan. Kita dituntut untuk selalu menjawab tantangan demi menaklukkan zaman. Tidak sekedar ikut arus, tapi juga bisa memberi makna pada setiap perubahan. Kini tidak ada waktu lagi mencari sesuatu yang tak pasti. Kita harus selalu siap menghadapi situasi. Bergerak bersama untuk menghasilkan karya yang berarti. Dan memberdayakan akses informasi untuk mewujudkan harapan. Harian Kompas kini hadir dalam genggaman. Nikmati berita sesuai kebutuhan Anda melalui aplikasi premium Harian Kompas. Kompas.id. Unduh sekarang. Hari ini, Saudara, Harian Kompas berusia 58 tahun. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Harian Kompas, keluarga dan karyawan mengunjungi makam pendiri Kompas Gramedia Yaakob Utama dan PK Oyong. Ziarah makam dimulai dengan mengunjungi makam Yaakob Utama di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Ziarah juga diikuti oleh CEO Kompas Gramedia Lili Utama, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanurejo, dan pihak keluarga. Keluarga dan manajemen Harian Kompas mengenang jasa-jasa Yaakob Utama yang mendirikan Harian Kompas bersama PK Oyong. Mereka berharap nilai-nilai yang diturunkan para pendiri bisa lestari di tengah kemajuan pesat teknologi. Jadi luar biasa ini lembaga. Sebagai karyawan, sebagai anaknya Pak Yaakob, saya banyak belajar dari lembaga ini. Saya belajar bukan cara mencari uang atau mencari kekayaan, mencari kekuasaan, bukan. Tetapi bagaimana kita hidup bersama sesama. Artinya saling menghargai satu sama lain. Itu dimulai dari keluarga, dari lingkungan pekerjaan, dan lingkungan kita bersosialisasi. Ya, itulah yang saya banyak belajar dari Pak Oyong dan Pak Yaakob. Nah, kalau hari ini Kompas masih ada sampai 58 tahun, ini semata-mata bukan jeripaya Pak Oyong dan Pak Yaakob bersama koleganya, tapi ini karena kemurahan ilahi, kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Pak Yaakob, bahwa Kompas ini ibarat pohon yang kemudian tumbuh dan berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Pohon yang tumbuh berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. 58 tahun menunjukkan bahwa pohon itu telah berkembang. Kompas telah melahirkan banyak unit-unit usaha yang ada, itu juga karena Pak Yaakob dan juga Pak Oyong. Usai berziarah ke makam Yaakob Utama, rombongan menuju ke TPU Tanah Kusir untuk berziarah ke makam pendiri Kompas PK Oyong. Ziarah berlangsung hikmat dan penuh kekeluargaan. PK Oyong dikenang sebagai sosok yang jujur dan disiplin dalam kesehariannya. Tapi tadi ketika saya sampai di kantor, yang menyambut saya yang muda-muda. Bangga sekali melihat anak-anak muda yang berkreasi dan meneruskan perjalanan dari berdirinya Kompas dan Kompas Gramedia tentunya. Perubahan zaman jangan berhenti karena ada gap tua dan muda.
Di momen spesial ulang tahun ke-58, Harian Kompas mengangkat tema Menyatukan Teknologi dengan Hati, yang menunjukkan sisi humanis di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi informasi. Pemimpin redaksi Harian Kompas, Suta Dharma Saputra, mengakui tantangan ini harus dijawab dengan menjembatani teknologi untuk kemanusiaan. Kompas juga bertransformasi melalui berbagai platform untuk memberikan informasi yang lebih dalam dan berlandaskan pada kebenaran. Memang nggak mudah, Mas Bayu, bahwa apalagi sekarang kita tahu ada perkembangan teknologi yang sedemikian maju ya, termasuk kecerdasan artifisial. Teknologi kecerdasan artifisial itu kan membuat teknologi seakan-akan dia mampu melakukan yang biasanya dilakukan oleh manusia yang membutuhkan kecerdasan. Dia bisa membaca bahasa dan yang lain-lain. Menjadi pertanyaan di mana peran manusia. Betul. Ternyata di titik itunya itu kita tidak semua peran manusia bisa digantikan oleh teknologi. Manusia punya emosi, manusia punya empati. Disitulah bagaimana sehingga teknologi itu bisa digunakan justru untuk kemanusiaan. Tanpa ada manusia yang punya hati, teknologi itu justru bisa digunakan dengan semena-mena. Puji syukur sepertinya kita sudah bisa melakukan transformasi dan membangun jembatan itu. Jadi kalau kita melihatnya justru teknologi itu jangan kita anti terhadap teknologi ya. Koran itu kan sebuah teknologi juga, televisi juga teknologi, digitalisasi itu juga teknologi. Yang terpenting itu adalah substansinya gitu. Apa yang kita deliver melalui teknologi itu. Menunjukkan arah pada kebenaran dan menjadi penyedia informasi yang akurat bagi pemimpin bangsa agar mengambil keputusan yang bijaksana. Selalu jadi harapan yang dijunjung dan diupayakan Harian Kompas sejak semula hingga tahun-tahun mendatang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-58 untuk Koran Harian Kompas. Semoga terus mengemban amanat hati nurani rakyat, yaitu rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selalu melangkah maju dan maju. Selamat ulang tahun yang ke-58 Kompas.